Stroke terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu. Ini adalah kondisi medis darurat yang membutuhkan penanganan cepat untuk meminimalkan kerusakan otak dan komplikasi jangka panjang. Otak, pusat kendali tubuh kita, membutuhkan aliran darah yang konstan. Darah membawa oksigen dan nutrisi penting untuk menjaga fungsi sel-sel otak. Ketika aliran darah terhenti, sel-sel otak akan rusak dan mati, menyebabkan kecacatan yang parah. Kerusakan ini bisa permanen dan berdampak serius pada kesehatan dan kualitas hidup penderitanya. Ada dua jenis utama stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik terjadi ketika gumpalan darah menghalangi aliran darah ke otak. Stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah, menyebabkan pendarahan di otak. Keduanya sangat berbahaya dan membutuhkan pertolongan darurat segera. Waktu adalah kunci untuk menyelamatkan nyawa dan meminimalkan kerusakan otak. Mengenali tanda-tanda stroke dan segera menghubungi layanan darurat dapat menyelamatkan nyawa. Dampak stroke bervariasi, dari ringan hingga berat, tergantung pada lokasi dan tingkat kerusakan otak. Beberapa orang dapat pulih sepenuhnya, sementara yang lain mungkin menghadapi masalah kesehatan jangka panjang. Akibatnya bisa berupa kelumpuhan sebagian tubuh, kesulitan berbicara, gangguan kognitif, bahkan kematian. Pemulihan pasca stroke membutuhkan dukungan dari profesional medis dan ketekunan dari pasien dan keluarga. Mengenali tanda-tanda stroke sejak dini sangatlah penting. Stroke dapat terjadi tiba-tiba dan berdampak serius pada kesehatan dan kehidupan penderitanya. Mengenali tanda-tanda peringatan dini dapat membantu menyelamatkan nyawa dan meminimalkan komplikasi jangka panjang. Ingatlah akronim FAST, cara sederhana untuk mendeteksi stroke. Ini adalah metode yang mudah diingat dan efektif untuk mengenali gejala utama stroke. F. Face, wajah, minta penderita untuk tersenyum. Perhatikan apakah ada distorsi pada wajah, terutama saat tersenyum. Apakah mulutnya mencong? Salah satu sisi wajah mungkin terkulai. Ini adalah tanda yang jelas dari stroke. A. Arms, lengan. Minta penderita untuk mengangkat kedua lengannya. Ini membantu memeriksa apakah ada kelemahan atau kehilangan kendali pada salah satu sisi tubuh. Apakah satu lengan lemah atau tidak bisa diangkat? Jika satu lengan tidak dapat diangkat atau terjatuh, itu bisa menjadi tanda stroke. S. Speech, bicara. Minta penderita untuk mengulangi kalimat sederhana. Ini membantu memeriksa kemampuan bicara dan pemahaman bahasa mereka. Apakah bicaranya pelo, sulit dimengerti? Jika penderita kesulitan berbicara atau bicaranya tidak jelas, itu bisa menjadi tanda stroke. T. Time, waktu. Jika Anda melihat tanda-tanda di atas, segera hubungi layanan darurat. Waktu adalah kunci dalam pengobatan stroke. Selain itu, ada tanda-tanda lain seperti sakit kepala hebat yang tiba-tiba, pusing, merasa kehilangan keseimbangan, atau kesulitan bergerak. Kehilangan penglihatan pada satu atau kedua mata. Ini bisa terjadi tiba-tiba dan merupakan tanda serius yang perlu diperhatikan. Dan kesulitan berjalan, kehilangan keseimbangan. Jika Anda atau seseorang mengalami gejala-gejala ini, jangan tunda, segera bertindak untuk memastikan keselamatan dan kesehatan. Saat keadaan darurat terjadi, tetap tenang dan usahakan untuk menjaga lingkungan sekitar tetap tenang. Ini akan membantu mencegah kepanikan lebih lanjut pada penderita. Dan lakukan langkah-langkah pertolongan pertama berikut dengan hati-hati dan akurat untuk memastikan keselamatan penderita. Pertama, segera hubungi layanan darurat. Jangan tunda, karena setiap detik sangat berharga dalam menyelamatkan nyawa penderita. Catat informasi penting untuk menjelaskan kondisi pasien dengan jelas. Jelaskan secara rinci gejala yang dialami penderita, waktu kejadian, dale, agar petugas medis dapat memberikan pertolongan darurat yang tepat. Baringkan penderita miring untuk mencegah tersedak jika muntah. Posisikan penderita berbaring miring, kepala sedikit mendongak ke belakang untuk memastikan jalan napas tetap terbuka. Longgarkan pakaian agar penderita merasa lebih nyaman. Longgarkan kancing baju, ikat pinggang agar penderita lebih mudah bernapas. Ini membantu mengurangi tekanan pada dada dan jalan napas mereka. Jangan berikan penderita makanan atau minuman apapun, termasuk air. Ini penting untuk mencegah risiko tersedak. Pantau pernapasan dan denyut nadi penderita secara terus-menerus. Jika ada tanda-tanda yang tidak biasa, segera laporkan kepada tim medis saat mereka tiba. Jika penderita berhenti bernapas atau jantung berhenti berdetak, lakukan resusitasi jantung paru RJP CPR jika Anda terlatih.
Ini dapat menyelamatkan nyawa penderita di menit-menit pertama yang kritis. Pentingnya perawatan medis profesional. Pertolongan pertama hanyalah langkah awal dalam proses penyembuhan. Yang terpenting adalah membawa penderita ke rumah sakit sesegera mungkin. Di rumah sakit, dokter akan melakukan tindakan diagnosis yang akurat dan pengobatan yang tepat waktu, membantu meminimalkan dampak stroke. Waktu adalah kunci dalam pengobatan stroke, jangan disia-siakan. Setiap menit berlalu, jutaan sel otak dapat rusak parah. Ingat, deteksi dini, bertindak cepat, dilayanan zetates. Pencegahan, melindungi kesehatan diri dan keluarga sangatlah penting. Mencegah lebih baik daripada mengobati, ingatlah hal ini. Anda dapat mengurangi risiko stroke dengan memeriksa tekanan darah secara teratur, kolesterol dan gula darah. Berhenti merokok, batasi alkohol, makan makanan sehat, kaya sayuran hijau, buah-buahan segar. Berolahraga secara teratur 30 menit setiap hari, setidaknya 5 hari seminggu untuk menjaga kesehatan. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mendeteksi dini faktor risiko. Sebarkan informasi tentang stroke kepada teman dan keluarga. Pemahaman dan tindakan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Itulah informasi yang dapat saya bagikan. Mungkin beberapa dari Anda memiliki cara yang lebih baik. Namun, ini pasti informasi yang bermanfaat untuk menyelamatkan nyawa. Silakan suka dan berlangganan saluran ini untuk mendapatkan lebih banyak video yang bermanfaat. This